ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية فيه أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني سري حروفه ونوّر بقلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Ali Imran ayat 78. Wa inna minhum la fariqan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuh. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuh. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum, dan sesungguhnya ada di antara mereka orang-orang Yahudi, la fariqon, sungguh-sungguh ada sekelompok orang di sini yang dimaksud adalah para pendetanya. Yalwuna alsinatahum, yalwuna yang memutarbalikkan, yang memutarbalikkan alsinatahum, jamaknya lisan, memutar lesan-lesan mereka, bil kitabi, dengan kitab, litahsabuhu, supaya kamu wahai orang-orang Islam menyangka bahwa yang mereka katakan itu minal kitabi, berasal dari kitab, maksudnya berasal dari kitab Taurat. Wa ma huwa minal kitab, padahal apa yang mereka katakan bukanlah berasal dari kitab Taurat. Wa yaquluna, dan para pendeta Yahudi ini berkata, huwa min indillah, bahwa ini yang mereka katakan ini dari Allah.
Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadziba. Wa yaquluna, mereka para pendeta Yahudi ini berkata 'alallahil kadziba, mengatasnamakan Allah, tapi itu al-kadziba, sebuah kedustaan. Wa hum ya'lamun, mereka ya'lamuna, mengetahui. Jadi di antara bentuk kedustaan yang bentuk sifat buruk yang dibongkar oleh Al-Quran tentang perilaku Yahudi adalah perbuatan sebagian para pendeta kaum Yahudi. Jadi Yahudi itu selain meyakini Taurat, mereka masih juga meyakini kitab lain yang namanya Talmud. Talmud itu apa? Talmud itu kalau istilah kita ngaji di pondok itu, kitab itu ada kitab lalu ada sarahnya. Sarah itu penjelasannya. Jadi Taurat itu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu tipis lah kalau ditulis itu, memang ringkas. Lalu oleh pendeta-pendeta Yahudi dibuatkan komentar-komentar, catatan-catatan, sehingga kemudian Taurat versi pendeta ini menjadi sangat tebal. Itulah yang kemudian disebut dengan kitab Talmud. Nah, Taurat yang asli itu akhirnya malah jarang dibaca, Talmudnya yang justru jadi pedoman. Nah, disitulah para pendeta Yahudi itu banyak merubah-rubah dan nambah-nambahi, sehingga isinya Talmud itu sangat berbeda dengan isinya Taurat. Di antara isinya Talmud itu adalah di situ disebutkan bahwa orang yang menganiaya Yahudi berarti dia sama dengan berbuat dolim kepada Tuhan. Tuh kan, keren kan? Jadi sengawur itu para pendetanya membuat catatan yang itu kemudian diyakini kebenarannya, bahwa siapa yang berani melawan Yahudi berarti dia sama dengan melawan Tuhan. Terus disebutkan pula di situ bahwa orang Yahudi itu boleh mencuri, boleh merampok hartanya orang selain Yahudi, karena bagi mereka itu adalah halal. Kemudian berikutnya di situ ada catatan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang terbaik di antara seluruh bangsa yang lain. Sampai di situ dikatakan kalau ada sapinya orang Yahudi menyerang sapinya orang non-Yahudi, maka itu tidak dikenai hukuman. Tapi kalau sapinya non-Yahudi itu menyerang melukai sapinya orang Yahudi, maka itu harus dikenai hukuman. Jadi banyak pemalsuan-pemalsuan, pemutarbalikan yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta Yahudi yang itu menafsiri Taurat tapi karepe dhewe semaunya sendiri. Itulah tadi yang saya bilang kitab Talmud. Dan sampai sekarang Talmud ini yang dijadikan pegangan oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka itu ketika mencaplok, merampas tanahnya orang Palestina, ya mereka tidak merasa bersalah, karena memang di kitab mereka tulisannya begitu. Dan kalau kita baca dalam sejarah, ternyata kenapa dunia ini itu kayak apa ya, tetap belani mereka. Kayak Amerika itu ternyata dalam sejarah itu presiden-presiden Amerika itu rata-rata itu orang-orang Yahudi. George Bush misalkan, itu yang memang terang-terangan mengatakan aku ini adalah Yahudi, dia adalah keluarga besar Yahudi. Maka sekali lagi jangan heran kalau seakan-akan mereka itu kayak menutup mata melihat perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Palestina, karena kitabnya sendiri itu bunyinya sudah seperti itu. Padahal ini di Al-Quran itu sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna minhum la fariqon. Wa inna dalam bahasa Arab itu, kalau inna itu benar-benar sungguh-sungguh.
ditambah lagi la fariqon. La, penambahan lam itu menunjukkan benar-benar sungguh-sungguh. Jadi wa inna minhum, sungguh-sungguh sebagian dari kalangan Yahudi, yaitu para pendeta Yahudi, la fariqon, ada sekelompok yang yalwuna alsinatahum, yang memutarbalikkan lidah mereka. Jadi ngotak-atik Taurat ditambah-tambahi yang tidak sesuai bil kitabi, mereka ngaku itu adalah dari kitab Taurat. Pada waktu itu litah sabuhu, tujuannya biar orang-orang Islam, terutama orang Islam yang dari Mekah yang mereka anggap jahiliyah, yang mereka anggap bodoh-bodoh itu, agar yaitu tadi kemarin saya cerita bahwa sahabat Nabi itu tidak semuanya pinter-pinter. Banyak sahabat Nabi itu yang itu terutama dari kalangan muhajirin yang memang nggak bisa baca Injil, nggak bisa baca Taurat. Jadi mereka itu banyak yang ummi, nggak bisa baca, tidak bisa menulis. Dan mereka itu pun tahu bahwa orang Yahudi Nasrani itu mereka pintar-pintar. Nah, tetapi Al-Quran ini memberitahu bahwa hati-hati wahai orang Muslim, jangan kau mudah terlena dengan perkataan orang-orang Yahudi yang kelihatan pintar itu. Karena banyak di antara mereka yang menggunakan kepintarannya itu untuk menipu. Nah, di antaranya ini mereka merubah-rubah isi Taurat, mengatakan itu adalah Taurat, bahkan mereka berani mengatakan wa yaquluna huwa min indillah, itu berasal dari Allah. Wa ma huwa min indillah, langsung dibantah, tidak, itu tidak dari Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun, dan mereka terang-terangan mengatakan begitu padahal itu adalah sebuah al-kadziba, sebuah kedustaan. Wahum ya'lamun, mereka mengetahui. Jadi mereka dusta dan mereka itu mengetahui. Itu memang disengaja. Tujuannya di ayat yang sebelumnya kemarin itu disebutkan harapan mereka barangkali nanti ada yang sudah ngikut Nabi Muhammad itu kemudian jadi merasa, oh ini hebat sekali ya orang Yahudi ya. Akhirnya mereka itu balik tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi itu diantara kedustaan yang banyak dilakukan oleh pendeta-pendeta Yahudi yang merubah-rubah. Sama sebenarnya dengan di kaum Nasrani. Injil yang berasal dari Nabi Isa alaihissalam itu berbeda dengan Injil yang beredar saat ini. Karena yang beredar saat ini itu asal muasalnya itu kan pertamanya itu adalah tulisannya Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu siapa? Al-Hawariyun itu 11, tadinya 11 muridnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang kemana-mana itu nderek ke Nabi Isa. Begitu Nabi Isa kemudian menghilang di peristiwa penyaliban itu, kan lalu mereka sudah tidak ketemu lagi. Lalu untuk mengobati kekangenannya mereka itu kemudian membuat catatan-catatan. Nah, catatan itulah yang kemudian jadi Injil yang menyebar. Cuma catatan itu oleh pendeta-pendeta Nasrani banyak yang kemudian dirubah-rubah. Satu-satunya Injil katanya yang masih orisinil tapi justru itu dilarang beredar, itu adalah Injil Barnabas. Karena Injil Barnabas itu lebih terjamin keasliannya. Sedangkan yang lain-lain itu sudah banyak dirubah. Siapa yang merubah? Pendeta-pendeta Nasrani, diantaranya yang generasi kesini itu ya paus-paus itu. Misalkan ada cerita ketika paus ini datang ke negara Jerman. Orang Jerman waktu itu kan belum punya agama lah. Agama mereka itu adalah sebuah aliran kepercayaan yang mengkeramatkan pohon, yaitu pohon cemara. Kenapa pohon cemara itu mereka keramatkan? Karena di sana itu ada satu musim gugur di mana daun-daun pada rontok semua, tapi ini ada satu pohon yang awet abadi, jadi tidak terpengaruh, yaitu pohon
pengarah. Sehingga pohon cemara itu dikeramatkan di sana itu. Jadi katanya Tuhan itu ya pohon itu. Lalu dikisahkan bahwa paus-paus ini dengan tujuan agar misi mereka berhasil, mereka bilang, Tuhan kita itu sama. Karena Tuhan kita itu juga lahirnya di bawah pohon cemara. Maka jangan heran kalau perayaan-perayaan keagamaan tertentu terus di mana-mana lalu banyak pohon cemara. Nah, itu seperti itu. Apakah itu ada di dalam kitab seperti itu? Ya tidak ada. Jadi itu hasil kreativitas, tapi kreativitas yang tidak benar. Kemudian Trinitas misalkan, Nabi Isa tidak pernah menyebutkan Tuhan itu 3. Ini kan munculnya itu ketika pendeta-pendeta Nasrani ini kemudian berkeliling ke berbagai tempat seperti ke Yunani dan sebagainya. Di sana itu mendapati Tuhannya itu banyak. Jadi konsep ketuhanannya itu intinya terpengaruh dengan konsep ketuhanan bangsa lain. Sehingga kemudian ajaran Nabi Isa yang Tuhan itu satu bisa berubah menjadi 3. Itu yang dari kalangan Nasrani. Nah, yang dari kalangan Yahudi itu seperti itu. Di Yahudi itu juga ada kesalahannya bahwa mereka menganggap Tuhan itu memiliki anak. Siapa itu? Anna Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Lah, Uzair itu siapa? Uzair itu sebenarnya orang soleh yang oleh Allah itu diberi karomah, mungkin seperti itu, diberi kelebihan-kelebihan, tapi itu justru malah dikeramatkan, dikultuskan, sehingga kemudian mereka meyakini bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Nah, jadi Al-Quran ini isinya itu seperti itu. Nah, sekali lagi saya jelaskan, kalau kita hanya membaca maknanya itu memang tidak mengerti. Karena misalnya begini, wa inna minhum, sesungguhnya sebagian dari mereka. Di situ kan terjemahannya cuma mereka saja ya. Kita kan nggak tahu mereka itu siapa gitu. Padahal yang dimaksud adalah mereka kaum Yahudi. La farikon, sungguh-sungguh ada sekelompok orang. Sekelompok orang itu siapa? Nah, kita tahunya ya dengan membaca tafsir, misalkan tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Disitulah kemudian diberi penjelasan. Oh, domirhum di sini yang dimaksud adalah sekelompok pendeta dari Yahudi. Litahsabuhu, agar kamu sekalian menyangka. Kamu itu siapa yang dimaksud pada waktu itu? Yang dimaksud adalah para sahabat Nabi yang telah beriman kepada Nabi. Nah, demikian. Jadi perlunya kita membaca Al-Quran, membaca maknanya, dan juga membaca tafsir apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau hanya membaca terjemahnya itu tidak semua ayat itu langsung bisa dipahami. Harus kita melihat apa penjelasan ulama tentang ayat tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali pada ayat 79. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.